Hai, nama saya Junet. Saya adalah guru seni budaya musik di SMA Negeri 3 Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan video tugas mandiri resiliensi dan kerangka summer. Tugas ini merupakan salah satu kegiatan yang saya ikuti pada BIMTEK Semangat Guru, seri kemampuan non-teknis dalam adaptasi teknologi. Rencana pengembangan diri, resiliensi dan summer, latihan mandiri, pelajaran 1. Langkah awal adalah mengunjungi link kegiatan yang harus saya selesaikan. Silahkan login terlebih dahulu jika belum. Kemudian pilih BIMTEK dan klik tombol hijau, mulai. Saat ini, saya akan menyelesaikan tugas latihan mandiri pelajaran 1, rencana pengembangan diri. Namun sebelum mengerjakan tugas tersebut, saya lebih suka untuk mengingat kembali materi sebelumnya. Di sini saya mendownload dokumen 1 dan dokumen 2 sebagai penunjang saat nanti mengerjakan tugas. Baru setelah itu saya menuju halaman latihan mandiri dengan cara mengklik tombol warna biru di paling bawah sebelah kanan pada halaman ini. Setelah siap, saya kemudian mengunduh dokumen rencana pengembangan diri, yang nantinya akan saya jadikan konten dari video yang akan saya unggah di media sosial sebagaimana yang telah ditentukan pada petunjuk tugas. Untuk mengunduh dokumen tugas, silahkan klik tombol warna biru yang bertuliskan klik untuk mengunduh dokumen rencana pengembangan diri. Setelah itu, klik tombol berwarna biru bertuliskan buat salinan. Kemudian akan muncul dokumen yang siap untuk diisi atau dikerjakan. Berikut ini adalah contoh dari rencana pengembangan diri yang akan saya laksanakan. Bagian 1. Data pribadi. Nama lengkap. Junet. Sekolah. SMAN 3 Sukabumi. Mata pelajaran. Seni budaya musik. Bagian 2. Rencana umum. Di tingkat apakah kira-kira praktik e-learning Anda sekarang? Saat ini, praktik e-learning saya berada pada tingkat augmentation. Saya menggunakan Google Meet untuk metode ceramah dan umpan balik dengan memberikan materi pada unit kegiatan belajar mandiri, UKBM, sebagai materi belajar mandiri peserta didik, sehingga peserta didik mempunyai keterampilan dasar dan pemahaman konsep dasar tentang materi pembelajaran. Tingkat apa yang ingin Anda capai dalam waktu 3 bulan ke depan? Dalam waktu 3 bulan ke depan, saya ingin mencapai tingkat redefinition. Saya menggunakan Google Classroom sebagai aplikasi utama untuk informasi penugasan dan juga pengumpulan link hasil karya peserta didik. Selain itu, saya juga menggunakan aplikasi pendukung seperti Google Meet, WhatsApp untuk memfasilitasi diskusi dengan peserta didik. Bagian 3. Rencana praktik e-learning. Mata pelajaran. Seni budaya musik. Topik pelajaran. Alat musik tradisional. Praktik e-learning sebelumnya. Peserta didik diharapkan dapat mencapai sasaran keterampilan dasar dan pemahaman konsep dasar materi pembelajaran. Peserta didik mengerjakan tugas mandiri di UKBM tentang alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Saya menggunakan aplikasi Google Meet untuk memberikan umpan balik pada tugas peserta didik. Saya hanya membahas beberapa contoh tugas untuk umpan balik sesuai kriteria objektif yang saya anggap dapat mewakili umpan balik dari semua tugas peserta didik di kelas. Menyediakan sesi tanya jawab dan diskusi, sehingga peserta didik termotivasi untuk konsisten belajar mandiri dan bertanya. Praktik e-learning yang akan datang. Redefinition. Sasaran tingkat berpikir yang ingin dicapai pada peserta didik. Berpikir strategis tentang materi ajar, dan berpikir strategis dalam menerapkan materi ajar tersebut. Aplikasi yang digunakan untuk mencapai tingkat berpikir tersebut. Saya menggunakan Google Meet untuk pembahasan karya yang akan ditugaskan kepada peserta didik. Sementara peserta didik bebas memilih atau mengkolaborasikan aplikasi apapun yang mendukung untuk penuntasan tugas. Gambaran umum kegiatan belajar. Saya menugaskan setiap peserta didik untuk membuat video presentasi alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya. Pembahasan sehubungan tugas. Peserta didik mengerjakan tugas mandiri. Hasil tugas dipublikasikan pada YouTube dan atau media lainnya sebagai bentuk demonstrasi pengetahuan peserta didik sehubungan dengan materi pelajaran. Peserta didik dibebaskan untuk memilih format, tema atau desain video, gaya penyampaian presentasi, aplikasi, serta hal lainnya yang mendukung pembuatan video presentasi. Bagian 4. Panduan resiliensi.
Berdasarkan pemahaman Anda dari matriks keterampilan tantangan, keterampilan apa yang Anda perlukan? Keterampilan teknis, penguasaan fitur-fitur yang ada pada aplikasi utama dan aplikasi penunjang yang saya gunakan dalam pembelajaran. Keterampilan pedagogik, memahami karakteristik peserta didik, memotivasi peserta didik untuk dapat menyelesaikan tugas. Tantangan yang nanti akan dihadapi adalah Peserta didik ada yang belum begitu memahami materi. Peserta didik ada yang belum paham cara membuat dan mempublikasikan video presentasi. Peserta didik ada yang mengalami kendala dengan gadget, perangkat pembuatan presentasi. Peserta didik ada yang mengalami kendala dengan jaringan dan atau kuota. cara mengatasi tantangan tersebut. Saya selalu siap berdiskusi, menerima dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. Peserta didik yang masih belum memahami materi atau belum paham cara membuat dan mempublikasikan video presentasi dipersilahkan untuk mempelajari kembali materi, atau bertanya kembali kepada saya, atau mengikuti remedial sesuai waktu yang disepakati, atau berdiskusi dengan peserta didik lainnya. Saya akan menghubungi orang tua atau wali kelas peserta didik yang mengalami kendala dengan gadget serta kendala jaringan atau kuota sehingga dapat ditemukan solusinya.